Kalau ini bukan bongkar bumi jadi nanti, Pak. Iya. Ini bongkar kementerian jadi. Bahaya kalau kita pasangnya itu sembarangan. Nah, kalau dari pemerintah itu untuk pemenuhan regulasi ini nih berapa sih sebenarnya? Salah kita tuh satu. Ketika membangun suatu industri itu tidak menghitung yang nama internalisasi biaya lingkungan. Indonesia ini pakai standar apa nih? Apakah kementerian kita nih punya standar khusus nih untuk pemakaian alatnya, terus kemudian alat yang dipakai apa gitu. Hai, selamat datang di YouTube channel kami Simbiosis Indonesia. Kali ini kita ngebawain konten terkait lingkungan. Judulnya bongkar bumi ya, gitu. Gali terus, ya kan? Bersama mantap. bareng gue Oliver dan partner gue Reza. Nah, ini partner gue nih soal ngomongin lingkungan. Kalau yang belum tahu YouTube kita Simbiosis Indonesia, cek lah, lihat, cek ombak tuh. Jangan lupa pencet subscribe ya. Subscribe. Di like juga tuh. Terus bagi-bagilah ke teman. Oke, kali ini kita mau ngomongin soal ini ya. Soal apa nih? Polusi udara lah. Kita ngomongin polusi udara karena simbiosis ini kan sebenarnya isu kita apa ya, dengan tagline Grow Together, Sustain Forever. Jadi kita ngomongin lingkungan nih. Nah, makanya tapi kita fokus ke polusi ya. Kali ini kita fokusnya ke polusi. Sebenarnya banyak nanti yang kita bisa bahas. Polusi udara nih kan, lu tahu sendiri lah, Jakarta apalagi. Kalau kita ngomong Sumatera, kebakaran hutan. Ya, always kan? Setiap tahun pasti. Malaysia komplain, kan? Singapura komplain. Nah, itu kita bahas yang udara dulu nih. Kenapa gue bahas udara dulu? Karena ini yang kita hisap nih udara nih. Benar. Jadi kita ngobrol santai lah, kita diskusi nih ya. Nggak apa-apa. Pengen tahu lah ya. Sekalian kita share ke teman-teman yang belum tahu terkait polusi udara. Ya, kita bisa ngobrol. Boleh. Kalau sepengetahuan gue nih kan di kita ini kan polusi udara itu kan dihasilkan dari beberapa macam nih ya kan, ada kendaraan bermotor, ada industri. Nah, gue kali ini pengen ngebahas yang industri nih. Oke. Industri apa nih yang mau kita bahas nih? Anything industri. Industri yang ngeluarin emisi, yang ngasilin karbon kah, terus pokoknya yang bikin polusi lah industri nih. Kita bicara lebih ke industri ya. Boleh. Nah, gue nih pernah denger industri ini kan seharusnya ada semacam monitoring system kan dari pemerintah gitu kan. Benar. Gue nggak ngerti deh. Coba lu ceritain sedikit lah. Kalau gue sih cuman pernah dengar soal CEMS ya. Oh iya. Memang apa singkatannya CEM apa namanya singkatannya? Ya, jadi gini, kalau ntar dulu, CEM apa singkatannya? CEMS itu monitoring Continuous Emission Monitoring System. Itu kan sebenarnya ada lah ya di setiap industri itu pasti. Ada memang gitu ya. Di beberapa industri diwajibkan untuk melakukan pemantauan secara berkala atau secara terus-menerus. Tapi bisa kita pisahkan dulu konteksnya. Kalau misalnya kita bicara pemantauan secara berkala itu kan bahasa dalam lingkungannya itu kan 6 bulan sekali kan. Nah, memang pemantauan emisi itu selalu dikaitkan dengan setiap kegiatan yang menghasilkan emisi langsung dikeluarkan dari mulut cerobong itu. Nah, tapi khusus yang mau kita bahas CEM ini sendiri sebenarnya itu adalah perusahaan yang diwajibkan. Ada pertimbangan lah intinya. Jadi gini, sebenarnya itu kan CEMS itu kan monitoring polusi itu kan achievementnya bisa untuk internal si perusahaan atau ke pemerintah sebagai pengawas ya. Iya, gitu benar. Dia sama-sama saling berkaitan. Tapi bebannya saja yang beda. Gitu. Karena gue pernah dengar gini, gue pernah dengar bahwa di pabrik semen itu mereka juga pasang monitoring system untuk polusi ini kan. Tapi mereka secara swadaya melakukan ini karena memang untuk KPI-nya sih. Betul. Ada dia secara swadaya,
ada memang dia tekanan pemerintah gitu. Biasanya gitu. Sebelum masuk ke soal regulasi lah ya, regulasi, seberapa penting sih CHAMS ini menurut lo aja? Seberapa penting CHAMS ini itu bisa jadi parameter kita industri-industri ini banyak ngeluarin polusi, banyak ngasilin polusi ini. Dengan adanya CHAMS ini apa sih sebenarnya yang bisa kita dapat nih? Data kah atau apa nih? Di luar konteks yang pemerintah dulu nih. Kalau pemerintah kan berarti pemerintah monitoringnya kan ke KLHK ya. Koreksi kalau gue salah ya. Bener ya? Iya, jadi ada kita bicara monitoring dulu ya. Monitoring sistemnya ya. Ya, jadi CHAMS ini memang suatu alat yang disiapkan untuk memonitoring secara real time. Secara real time ya. Ya, secara real time. Tapi ada beberapa case perusahaan itu yang dia memantau secara manual saja. Artinya kita setiap, kalau dalam bahasa lingkungan itu nah ini kan balik lagi nih yang kayak abang bilang tadi tuh. Ini kan ada kaitannya nih antara kewajiban dari industri sama pemenuhan terhadap pemerintah. Dasarnya dari mana? Kan sebenarnya gitu kan yang kita bilang kan. Dasarnya adalah ketika suatu perusahaan, contoh yang kita ambil ada industri semen ya. Itu dia sudah membuat suatu yang namanya itu dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan ini kan terbagi beberapa aspek. Ada dokumen lingkungan secara tingginya, levelnya itu kalau bahasa awamnya itu tinggi ya, itu adalah namanya analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian yang kedua OKLUPL, kemudian yang ketiga SPL. Nah, untuk industri semen itu karena dia memiliki secara aspek lingkungan itu memiliki dampak yang sangat-sangat perlu ditanggulangi, makalah dia membuat dokumen AMDAL. Sejarahnya seperti itu. Secara sejarah dan secara aturannya. Nah, dari dokumen AMDAL itu kan terbit lah tuh kan, muncullah namanya itu kewajiban kamu nih, kamu harus ngelola pemantauan. Salah satu yang mau kita bahas ini adalah polusi ya. Polusinya itu udara yang kamu hasilkan harus kamu pantau 6 bulan sekali. Nah, tapi dilihat lagi tuh, kalau dia dari sisi industrinya ini dikenakan bebannya di atas, ada beberapa level peraturan yang menyatakan di atas 25 megawatt pemakaian bebannya atau pemakaian kapasitas produksinya di atas itu diwajibkan pasang CHAMS. Nah, apa sih manfaatnya kan gitu kan? Apa sih keuntungannya? Keuntungannya yang jelas ini untuk sebagai aksi mitigasi bagi perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain sebagai aksi mitigasi, adalah sebagai kewajiban pemenuhan kepada pemerintah sesuai peraturan. Pemenuhan regulasinya. Tadi yang luar ini berarti kalau regulasi ini kan under Kementerian Lingkungan ya? Iya, ada under Kementerian Lingkungan Hidup ya. Oke. Ada beberapa yang di under Kementerian Lingkungan Hidup, ada beberapa yang tergantung ya. Kalau sekarang itu kita bicara secara posisi kewenangannya. Ada beberapa yang masuk di Kementerian Lingkungan Hidup, ada beberapa yang masuk ke dalam pemerintah daerah, secara ini provinsi yang kita bilang, kemudian juga ada yang masuk dalam pemerintahan kabupaten, seperti itu. Nah, oke lah, balik lagi ke soal alatan CHAMS itu sendiri ya. Alatan CHAMS sendiri, kalau untuk pemenuhan achievement dari si perusahaan itu sendiri kan mungkin terkait sama produksi lah, kayak betul. Pabrik semen itu biar nggak terlalu banyak yang kebuang debunya lah. Kalau bahasa kerennya bahasa teknisnya partikulat lah ya. Partikulatnya nggak terlalu banyak keluar. Semen selalu menghasilkan partikulat. Gitu. Mereka itu menjadi salah satu. Mereka bisa tekan terus itu sehingga KPI unit itu terukur gitu. Nah, kalau dari pemerintah ya, dasar hukumnya itu ada berapa sih, biar kita ngobrol ya, kita sharing lah ke teman-teman juga. Dasar hukumnya kalau pemenuhan regulasi ini, semen selain untuk KPI internal kan dia juga harus memenuhi itu tadi kan, regulasi pemerintah. Betul. Selain semen mungkin ada lagi PLTU. Betul. Yang berapa tadi lu bilang 25 di atas 25 megawatt. Iya, 25 megawatt. Nah, itu apa aja kira-kira ada beberapa dasar hukum nggak yang mungkin kita fokus ke yang Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, kalau secara khusus di bidang ini kan sebetulnya kita bicarakan ini kan polusi ya. Polusi itu kan berada di arah kewenangannya bidang pengendalian pencemaran udara. Nah, yang mana dalam bidang pengendalian pencemaran udara ini sendiri, dia sudah menelukan beberapa peraturan-peraturan turunannya untuk mengatur aspek-aspek yang
diwajibkan untuk mengendalikan emisi ya. Baik itu secara manual ataupun secara CEMS. Kalau kita bicara tadi semen, dia ada aturan sendiri, tapi tolong dikoreksi ya, Bang, kalau ini agak sedikit meleset gitu ya. Pemain LHK tahun 17 tahun 2021 itu untuk yang semen. Kemudian kalau untuk PLTU yang lagi booming nih PLTU nih. PLTU ini booming banget nih. Orang mau bondong-bondong nih mau pasang CEMS nih. Coba bukan karena kewajiban aja, karena kewajiban singgungannya agak jauh lagi nih. Tapi ini segmen kita khusus kayak LHK ya. Kita nggak nyerempet kementerian lain nih sebenarnya. Serempet dikit ya, apa ya? Sorry ya. Kita senggol dikit ya. Ini sesuai dengan apa tadi? Bongkar bumi ya. Bongkar bumi, gali terus. Oke. Jadi gini. Bongkar bumi, gali terus. Kalau kita bicara semen, sudah pasti dia tadi balik lagi koreksi, ini pemain dia untuk melaksanakan pemantauan emisi, dia melihat bebannya, acuan baku mutunya di pemain LHK 17 tahun 2021. Itu semen. Tapi kalau untuk PLTU ini dia mengacu di pemain LH 15 tahun 2019 di atas kapasitas 25 MW. Nah, tadi kan kita bilang nih, bisa nggak kita nyerempet nih ke kementerian lain. Nah, PLTU ini nih lagi booming banget. Kenapa? Karena mereka selain diwajibkan pasang CEMS, mereka ada kewajiban pasang CEMS dan juga dia harus memenuhi peraturan KLHK dong. Itu yang pertama kan, dari regulasi KLHK. Kemudian nih sekarang PLTU ini lagi didorong, baik itu pembangkit listrik yang milik pemerintah, dalam hal ini PLN, atau pembangkit listrik yang dia mulut tambang swasta kan yang lagi booming ini, itu harus pasang CEMS juga. Ini PLTU berarti kan fokusnya ke batu bara ya? Iya, fokusnya batu bara saat ini. Kenapa dia ini lagi booming banget untuk dilaksanakan pemasangan CEMS? Karena ada kewajiban selain memenuhi regulasi KLHK, kemudian juga mereka sekarang ini sedang uji coba untuk melaksanakan perdagangan karbon. Disitulah. Berarti ini kaitannya sama SDM ya? SDM, makanya tadi gue bilang nih, kalau kita mau bahas KLHK, kita fokus KLHK aja nih. Tapi kalau kita mau SDM, bisa lah sedikit-sedikit kita serempet kan. Gitu. Intinya di diskusi kita kali ini, pokoknya gue pengen ngobrolin apa yang ada, yang paling gue tahu. Tolong jelasin ke gue lah. Berarti kalau yang SDM itu terkait sama mulai penerapan pajak karbon dong ya kan? Iya. Jadi memang ada suatu peraturan. Ini peraturan ini kan makin lama makin banyak ya. Cuman intinya adalah peraturan ini menyatakan bahwasanya setiap pembangkit listrik ini wajib melaksanakan yang namanya itu perdagangan karbon. Yang mana dalam perdagangan karbon ini ada namanya sistemnya itu adalah pertukaran emisi. Dalam pertukaran emisi ini kan stepnya banyak nih. Sebelum kamu mau bilang emisi kamu nih harus diturunkan segini, kamu harus pantau dong, bisa nggak nurunin segini. Nah, alat CEMS itulah masuk di situ. Salah satu aksinya ya, aksi untuk mengukur sebenarnya. Kenapa CEMS ini dibawa untuk itu? Sederhananya adalah daripada kita melakukan perhitungan secara manual ya. Dalam konteks ini kita melakukan, kalau dalam lingkungan itu bahasanya adalah uji lab. Dari bahan baku sebelum dibakar, setelah dibakar itu ada pengujiannya, ada nilai-nilai kadar yang kita hitung ya secara awam. Nah, tapi kan kita ini kan secara natural, secara terus-menerusan kita teknologi terus-menerus berjalan kan. Nah, CEMS inilah yang menjadi ujungnya, kayak gitu. Sederhana itu. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang tuh, kalau bisa mudah ngapain repot lah, gitu kan. Kan investasi juga besar juga, Bang. Sebelum kita ngelanjut minum dulu, ini boleh ya, biar gak kering. Ini aman ya minumnya ya. Ngopi-ngopi. Gitu Bang, ceritanya Bang, kalau bicara polusi. Habis ngopi nggak bikin polusi. Nah, ini agak-agak berat juga nih sebenarnya. Tadi kita ngomongin polusi. Gini. Kalau kita itu juga nih. Kalau itu tidak termasuk dalam polusi. Tapi nyantai di sini ya, nyantai ya. Kita nggak boleh ya. Jadi gini, balik lagi ke soal CEM. CEM ini kan sebenarnya satu alat monitoring, satu alat sensor ya kalau sensor ya. Itu parameter. Jadi gini, sensor yang dipasang di keluarannya si sumber emisi. Benar. Sebelum dilepaskan ke udara. Benar. Artinya kan
polusi ini dimonitor sama pemerintah biar nggak ngelebihi baku mutu lah istilahnya. Benar. Dipasanglah alat itu. Iya. Nah, alat itu warning system ya kita bicarakan. Dalam masang alat ini, apakah ada ketentuan khusus? Oke. Itu yang pertama. Gue pengen tahu lah ketentuannya gimana sih. Misalnya gini, gue punya pabrik nih, Ja. Iya. Gue gini-gini dulu punya pabrik, Ja. Jangan asal pasang ya. Asal pasang bahaya ini sudah ya kan. Ternyata kan lu bisa nilai pabrik gue nggak perlu pasang cem. Nggak perlu. Ya. Setuju banget. Gitu. Setuju banget. Benar. Pabrik-pabrik yang lu tadi kan salah satunya sumber emisi yang memiliki bebannya tinggi gitu beban tinggi kayak tadi 25 megawatt di atas itu. Nah, kalau misalnya ini industri-industri yang kalau yang sekarang gue tahu kan yang jelas PLTU wajib lah ya. Karena dia kan. Nah, di luar itu apa aja sih industrinya nih? Nah, itu yang kedua tuh pertanyaan gue. Yang pertama adalah masaknya di mana? Apakah ada ini khususnya gitu kan? Itu sih. Satu-satu lah pertanyaannya. Iya. Sambil dibakar nggak apa-apa nih. Iya. Bakar polusi. Ini agak bahaya nih ngomong polusi ini, kita ngisap polusi juga. Tapi nggak apa-apa. Jadi intinya gini, kalau misalnya tadi kan aku sangat setuju lah ya kalau kita secara ini agak bicara pengalaman sedikit ya. Jadi memang tidak semua itu dipaksakan untuk pasang yang namanya alat monitoring system. Karena beberapa industri ada yang diwajibkan, tidak diwajibkan. Nah, bicara alat itu kan istilahnya itu kan investasi kan. Jadi kalau kamu pasang, misalnya abang punya perusahaan nih ya kan, perusahaan industri lah yang lagi booming nih, keserempet dikit nih kan, smelter nih kan. Contohnya ya, ini bicara contoh nih kan, smelter ini kan. Bicara smelter berarti semua mineral ya. Iya. Nggak cuma nikel. Iya, smelter ya, smelter semuanya lah. Yang lagi dari tahun 2020 sampai 2023 itu kan smelter nikel nih yang lagi dibombardir nih kan. Nah, sekarang ini kan gitu ya. Ini nilai investasi. Alat ini investasi. Nah, bahaya kalau kita pasangnya itu sembarangan. Sembarangan ini artinya itu yang penting menuhin aja lah, tempel-tempel lah bahasa kita kan. Nah, ini ada cerita unik. Waktu itu kebetulan kita ya, saya sama kami dengan tim ini mencoba mengulik hal itu gitu. Kita pertama sederhana ya kan, kita tanya dulu nih kan, berapa sih James ini harganya? Sekian gitu kan. Waduh, sekian gitu kan. Angka-angka udah nyerempet dikit lah, melewat dikit kan gitu kan. For price ya, kan. Udah bisa lah beli Lamborghini 2 bisa itu. Kasarnya kan gitu kan. Nah, terus kita ini kan orang lingkungan kan. Asal jangan pasang aja gitu kan. Terus akhirnya kita telusurin, ternyata sebelum pasang itu ada yang namanya, kita melakukan istilah itu identifikasi dulu. Identifikasi dari mana? Dari jumlah sumber emisi yang dikeluarkan. Jumlah sumber emisi yang dikeluarkan. Kebetulan kita dapat case ini smelter sebenarnya. Smelter ini sebenarnya itu banyak pembangkit yang ada di smelter itu, dia memiliki sumber emisinya lebih dari satu dalam satu stack. Analoginya gitu. Oh, berarti ini smelter yang apa, pakai metode apa? Iya, RKF itu ya. RKF itu kan. Ya kan ada banyak tuh kan sekarang itu kan dia macam-macam nih. Iya, dia misalnya 3 sumber gabung satu gitu kan. Nah, itu kalau di mobil tuh header namanya. Jadi header ya. Dari 3 keluaran dijadiin satu. Nah, gitu tuh. Jadi itu masangnya di mana tuh? Yang benar itu di mana tuh? Nah, itu tadi. Itu sempat jadi perdebatan tuh. Karena kalau kita ngacu di peraturan Pemenelaka 2014 ya, khusus bidang smelter nih yang kita bicarakan itu tidak spesifik mengatur itu. Oh gitu. Ya. Terus itu diatur di pembangkit, peraturan pembangkit. Lebih dari 2
itu harus melaksanakan yang namanya kajian. Nah, gitu. Nah, dasarnya itu dari sana. Kenapa? Kalau dia 3 sumber dibuang ke satu cerobong, itu harus dilihat juga. Apakah nanti kalau dalam bahasa lingkungannya itu kita kaji dulu nih, tinggi cerobongnya berapa, itu yang pertama ya kan. Ini jadi serius nih kita ngomong soalnya itu lingkungan tuh serius banget. Lingkungan tuh always on always on ini. Always on ini, always on apa namanya? Always on ini apa namanya istilah kita tuh gini. Cara teknis lah ya kan. Iya, orang lingkungan itu selalu ribet karena sebelum mutusin sesuatu harus dikaji dulu. Nah, kan gitu. Kalau gue sih setuju sih. Iya. Saya kan. Iya, kalau abang yang gitu kan. yang udah tahu, udah kecemplung ke lingkungan setuju lah kalau kayak gini. Tapi kalau orang-orang yang bersifat itu pragmatis ya. Wah, ini ngapain repot-repot bikin ini bikin itu, langsung aja eksekusi kan. Ya kan tahu lah yang kayak gitu kan, bahasa kita kan gitu. Nah, itu pertama yang kita lakukan, kita identifikasi dulu tuh tinggi cerobongnya berapa, jumlah sumber emisinya berapa, segala macam gabung jadi satu. Nah, situ kita lakukan kajian, namanya itu kajian penentuan titik lubang sampling, itu namanya itu. Nah, di situ banyak aspek-aspeknya. Kita melihat dari sisi turbulensinya, turbulensi di tiap sumber emisi ini, apakah bisa dipasang per satu titik atau dia gabung di satu cerobong. Nah, itu. Sebelum artinya kita gini, ini diperlukan satu kajian menentukan di mana titik pasang sensor. Ya, ini gua hisap ya Bang ya? Ya, hisap lah. Lagi. Nah, jadi gini, balik lagi ke soal alatan CEMS itu tadi. Ya. Ini juga buat sharing lah ke teman-teman. Mungkin teman-teman di sana semua sudah banyak yang paham lah soal CEMS gitu kan, terkait industri ini kan. Nah, alatan CEMS ini kan bisa dibilang sensor yang mau atau data yang mau diambil itu kan sesuai sama sensornya nih. Iya. Sensornya kan dipasang macam-macam lah. Nah, kalau dari ketentuannya, kita bicara dari regulasi aja, regulasi pemerintah lah. Kalau dari internal kan mereka ada beberapa parameter atau yang harus dipenuhi kan. Ya. Nah, kalau dari pemerintah itu untuk pemenuhan regulasi ini nih, berapa sih sebenarnya? Nah, ini unik juga nih kalau kita bicara itu tuh. Ini kan kita bicara kamu pasang CEMS ya kan, abang pasang CEMS kan per sensor kan gitu. Nah, sensor itu kan ada beberapa, kalau dalam lingkungan itu ada namanya baku mutunya ya kan. Kalau misalnya bicara PLTU, SO2, SO2-nya, NOx-nya kan gitu kan, partikulatnya. Nah, kalau sebelum PP 22 tahun 2021 yang sebelum, kalau lagi booming dulu tuh Omnibus Law lah kan. Itu kan booming banget nih. Kami ini kan, aku ini termasuk ini Bang, kami yang orang lingkungan ini kan generasi peralihan. Ya kan? Jadi Omnibus Law ini kita serempet ya. Ini kalau lingkungan tuh semuanya kena serempet tuh. Mau bicara tambang kita serempet, ini hukum kita serempet gitu kan. Apalagi polusi kan dia seluruh efeknya kena gitu. Intinya gini, karena ini setelah PP 22 tahun 2021 turun, melakukan sesuatu, perusahaan itu tuh tidak langsung merujuk ke peraturan. Nah, dia harus ada pemenuhan lain dulu di PP 22 tahun 2021. Salah satunya adalah membuat namanya tuh dokumen persetujuan teknis emisi. Praktek emisi lah ya. Ya, jadi sebelum kamu mau investasi alat, istilah gini ya, ada kena tindakan nih, suatu perusahaan kena tindakan peneguran dari penegakan hukum lingkungan. Dipaksa harus memenuhi kaidah ini, pasang CEMS nih, kamu harus pasang CEMS. Nah, kita sebagai perusahaan, ini maaf ya, bukannya aku ngebela perusahaan ya, cuman kita harus punya bargaining position tawar yang bagus ke mereka. Ya, kami mau memenuhi kamu tuntutan, tapi kasih kami kesempatan untuk mereview dulu kekurangan kami, karena kami berada di fase peralihan. Nah, kan gitu. Ya. Berarti intinya gini.
Intinya gitu sih sebenarnya kan. Jadi semua ini CEMS atau kita kan fokus ke CEMS ya. CEMS ini sebelum kita develop, perusahaan itu develop, satu pasti ada dasar hukumnya tuh. Betul. Mengacu ke peraturan KLHK. Betul. KLH lah ya, bukan kan sekarang dipisah. Sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa. Agak ribet sekarang. Sorry nih, maaf nih. Kemudian lingkungan hidup itu gitu. Ribet lah, mereka baik semua, mereka membantu ya gitu. Nah, di situ ada dasar hukumnya. Salah satunya adalah kita bikin pertek dulu sebelum pasang CEM. Oke. Ya, ada beberapa ya. Ini disclaimer ya. Ada beberapa yang wajib memenuhi dokumen pertek dulu. Ada yang dia itu tinggal melakukan perubahan matriks EKL, FPL khusus di bidang PPU-nya. Tapi ada juga beberapa yang langsung pasang CEMS. Tapi sebelum itu kena di poin 2 itu harus yang namanya memenuhi dulu kaidah penentuan titik lubang samplingnya itu yang tadi kita bilang tuh, kajian titik lubang sampling itu. Oke, ya. Tuh. Oke. Agak ini ya, agak ribet ya kalau kita lihat ya. Nah, ini satu lagi, gua ada pertanyaan lagi, bukan pertanyaan sih, kita coba discuss kupas lah ya. Iya. Ini kan setahu gue nih CEMS yang kita maksud di dalam pemenuhan regulasi pemerintahan monitoring ini kan berarti terkonek satu kementerian lingkungan hidup itu tadi kan. Iya, benar. Ada satu aplikasi atau sistem lah ya. Iya, benar. Yang disebut kalau nggak salah Sispek ya. Nah, berarti kalau PPU Sispek. Kalau kita bicara itu berarti kita bicara pemenuhan regulasi secara keseluruhan terkait dengan pemenuhan regulasi lingkungan kan. Betul. Di situ kan bukan hanya udara sebenarnya kan. Benar. Mereka punya satu program namanya Simple itu tadi kalau nggak salah gitu ya. Simple di dalamnya ada Sispek itu udara. Terus Sispek itu tuh kayak dia tuh memang benar-benar view untuk memantau dari sisi real time ya dari CEMS itu Sispek. Berarti ini tapi dia masuk dalam satu lingkup besar dalam web Simple itu. Gitu. Jadi gini, si CEM dipasang. Kita pasang dulu nih, kita bangun dulu nih sini kan. Jadi gini, tahapannya tadi gimana? Bikin kajian dulu. Tapi gini, perusahaan itu dikenain atau dikenakan kewajiban pasang CEM itu apakah disuratin dulu sama pemerintah nih? Pasang CEM nih. Ya, itu kan namanya kan kalau bahasa kita itu dalam pabrik lu nih gitu. Legal, itu gimana tuh? Legal lingkungan ya. Kita bicara legal itu kan suka cinta kan. Itu biasanya gimana kan gini, misalnya gini. Gue nggak ngerti ya, pemerintah itu kan gini, di Indonesia ini kan luas. Benar. Ada smelter di sini, ada PLTU di sana, ya kan banyak nih. Ngakalnya juga jago. Nah, ngakalnya juga jago. Itu kan gimana caranya pemerintah gini, kalau sudah pasang udah jelas monitoring gampang. Nah, ini biar mereka punya kesadaran, bukan kesadaran sih. Dia ini wajib nih pasangnya, dia diem nih nggak mau gitu kan. Itu dipanggil apa gimana tuh? Ya, jadi ada beberapa skenario ya yang pernah kami hadapi gitu ya. Kalau kita bicara nih, kita pisahkan dulu nih. Kalau kita bicara perusahaan yang sudah IPO, itu kan dia kan komitmennya penuh dengan bukan dengan pemerintah, tapi dengan penjualan afternya selagi kan, pemenuhan compile-nya lah. Ini bahasa lingkungannya gitu kan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan ini yang dia itu sebetulnya wajib pasang CEMS, wajib memenuhi lingkungan, wajib memenuhi tindak tanduk yang dilakukan terhadap dokumen yang dia buat terhadap lingkungan itu, tapi dia nggak mau melakukan. Solusi terakhir adalah kita kasih yang namanya surat teguran. Ya mau ini bahasanya adalah solusi yang kita pernah lihat dan kita pernah hadapi. Kita dikasih surat cinta itu. Ya banyak skenario yang dimainkan. Adalah kita dipanggil gitu misalnya. Kita dipanggil nih ke KLHK nih, atau kita dicek dokumennya kan gitu ya. Biasa itu paling bagus adalah kalau main cantik yang kita bilang tuh, kamu dipanggil dulu, kita cek dokumennya. Oh kurang ini, sehingga kamu wajib ini gitu. Oke. Berarti gini, perusahaan ini melakukan pemenuhan regulasi pemerintah. Itu ada dua alat tekan lah, artinya satu bayar nih, biasanya bayar. Betul, itu benar. Bayar, kita produksi satu, misalnya contoh lah kita smelter nikel lah ya kan. kita bikin NPI itu kirim ke luar negeri, yang beli itu
lu udah pemenuhan lingkungan belum? Nah kalau itu enak, kalau itu dia nggak perlu kita pemerintah itu ya, dalam hal ini pemerintah khususnya di bidang Kementerian Lingkungan Hidup tidak perlu ngomong, tidak perlu kasih teguran, dia udah sadar sendiri. Nah kalau yang cuman artinya tidak ada tekanan dari sana, berarti pemerintah sendiri juga bergerak lah ya intinya gitu ya. Oke. Nah balik lagi nih soal CEM tadi ini. Nah kalau soal alatan CEMS itu kan tadi kita udah bahas bahwa alat ini dipasang, dimonitor sama KLHK, kan? Sorry KLH. Iya KLHK. KLH. Masih belum move on ya? Karena udah bisa bang. Dihasilkan atau yang dikeluarkan lah dari situ. Nah itu dia ada warning sistemnya juga ya kalau dia melebihi ambang batasnya itu ada ya? Iya, ada langsung secara karena tadi ya itu kan kita langsung connect ke sistemnya KLHK kan. Di sistem perusahaan itu adalah sama-sama menggunakan sistem namanya Sispek itu, tapi beda ininya aja, beda outputnya aja. Ketika nanti itu masuk ke dalam sistem itu melebihi baku mutu, nanti akan mendapatkan surat teguran secara otomatis bahwasanya kamu melebihi baku mutu A misalnya kan gitu. Kalau dalam lingkungan khususnya di bidang polusi kita bicara sulfurnya tuh, biasanya sulfur tuh bidang PLT sulfur tuh selalu tinggi atau partikulatnya gitu. Nah disitulah nanti aksi dari internal perusahaan nih, karena kan dia harus membalas surat teguran itu kan. Ada dua opsinya, dimatikan dulu operasionalnya, dibekukan lah ya. Bukan, maksudnya bukan dimatikan ya, tapi mereka secara langsung menanggapi teguran itu dengan maintenance operasionalnya kan, di shutdown dulu kan. Tapi kan itu kan berpengaruh terhadap produksi. Atau yang kedua mereka cek dulu nih ada trouble nggak dari alat monitoring sistemnya itu kan, gitu. Ya. Itu sebetulnya aksi mitigasi sebenarnya, itu bagus. Itu aksi mitigasi yang bisa dilakukan internal perusahaan. Dan kementerian nggak perlu repot-repot lagi. Ya. Cek langsung ke seluruh Indonesia kan. Oke. Berarti intinya gitu ya. CEMS itu adalah satu kewajiban dari pemerintah juga ada, pembuatan regulasi. Achievement untuk si perusahaan itu sendiri juga ada ya. Jadi intinya gitu. Nah, kalau dari sisi pemerintah nih, kan yang gue tahu nih kan CEMS ini kan apa ya? Bukan barang baru sebenarnya ini kan. Alatnya itu sendiri bukan barang baru. Terus kemudian aplikasi atau sistemnya yang dari Kementerian Lingkungan Hidup ini juga kan sebenarnya baru launching tahun 2021 atau 2022 gua artinya. Sekitaran tahun-tahun sebelum peralihan lah. Itu udah mulai efektif itu. Itu harus ya. Nah, pertanyaan gua nih, ada nggak sih CEMS? Kan ini khusus KLH ini kan berarti monitoringnya itu berdasarkan spesifikasi perusahaan kan, yang itu tadi produksinya melebihi 25 megawatt. Nah yang di bawah itu tuh monitoringnya gimana coba? Nah karena gini, gue pernah punya klien case, dia produksi salah satu barang lah ya, dia sumber listriknya pakai PLN. Terus kemudian sumber emisinya dia itu dari hasil produksi. Dia ada melakukan pembakaran yang menghasilkan emisi. Tapi dia tidak memenuhi kriteria yang tadi 25 megawatt. Padahal di perusahaan, kebetulan ini perusahaan PMA. Perusahaan PMA yang mana namanya modal asing ya. Yang mana induknya dia di luar negeri itu sudah mewajibkan perusahaan ini go green gitu. Makanya dia pengen gue menuhin nih, tapi kan dia nggak ada nih, gue mau kemana orang 25 mega, KLH, gue siapa yang monitor gitu. Itu gimana tuh kalau yang case kayak gitu tuh? Sambil minum biar kalau kering. Ini sih bang, kalau misalnya case kayak gitu tuh sebenarnya sederhana gini. Ini kan pertanyaannya adalah apakah dia pasang atau enggak kan gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Bukan. Intinya gitu. Dia pingin pasang, cuman siapa yang monitor mana nih? Jadi gini, kalau kasus CEMS yang dipasang di 25 mega di atas itu, wajib pasang CEMS. Wajib pasang CEMS itu kan KLH. Ya kan, masuklah Sispek itu. Benar. Nah, kalau ini nih siapa nih? Apakah dia daftar Sispek juga? Tapi kalau ngomong ke Sispek I see. gitu. Padahal dia butuh nih
validasi dari pemerintah Indonesia di mana pabrik. Jadi pabrik itu berdiri di Indonesia, berarti dia butuh validasi nih dari pemerintah Indonesia. Gue udah go green nih, gue udah ngikut nih. Ikut aturan pemerintah. Karena gini. Inisiatif sendiri lah ya. Inisiatif sendiri, dia mau ngitung polusi dia, yang mana akhirnya nanti dia harus punya target achievement untuk nurunin nge-reduce itu ya. Si polusinya ini kan, akhirnya apa itu tadi? Itu canggih tuh perusahaan. Itu canggih perusahaan. Ini yang sebenarnya harus kita fasilitasin. Ini kan berarti termasuk CEMS juga kan? Monitor juga, alat CEMS itu juga. ada juga case kayak gitu. Case kayak gitu adalah memang ada suatu perusahaan, let's say lah kita katakan industri pupuk lah ya. Ada perusahaan juga BUMN itu juga smelter juga gitu ya, mungkin orang udah banyak tahu lah perusahaan itu kan. Dia itu pemakaian beban dia di bawah 25 megawatt. Tapi mereka mau pasang CEM. Kenapa? Selain untuk dia memenuhi pemerintah, yang kata tanda kutip kalau dibilang Kementerian Lingkungan Hidup tuh inisiatifnya tinggi ya. Nah, padahal dia cukup pantau manual aja nih. Terus yang kedua, karena dia ada somethingnya. Somethingnya apa? Karena mereka mau melihat atau memudahkan dalam perhitungan karbonnya. Nah, jadi gitu. Jadi itu ada nama istilahnya itu CEMS. Perusahaan memenuhi kewajiban CEMS untuk ke KLHK, memenuhi parameternya. Ada yang dia inisiatif untuk memantau dan memitigasi hasil keluaran dari karbon monoksidanya, itu CO2-nya yang dilihat itu. Nah, kebanyakan perusahaannya kayak gini. Nah, itu kalau itu sebenarnya sistemnya sama. Mereka juga tetap melaporkan itu ke KLHK, tapi juga mereka nanti akan bisa data itu digunakan untuk ke SDM. Gitu. SDM nih apa nih? Kan SDM banyak nih. Ya, benar. SDM ini luas ya. Kalau ya sampai nanti salah sasaran nih. SDM yang dimaksud itu adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Jadi ya, mohon dikoreksi. Tapi skup bidangnya di Jen Applegatrick di situ. Di situ. Oke. Kita nggak bahas untuk Applegatrick terlalu panjang. Nanti kita episode yang berikutnya lah kita ngobrol soal Applegatrick. Kalau ini bukan bongkar bumi jadi nanti Pak. Ini bongkar kementerian jadi. Kementerian jangan. Susah. Oke lah, kita fokus ke CEMS itu tadi. Nah, kita balik lagi ke CEMS ini kita ngobrolnya santai ya. Mungkin gue nggak bisa bikin satu runutan yang apa namanya tertata rapi, tapi intinya apa yang ada di kepala gue coba tanya sama lo ya kan, soal CEMS itu tadi alatan. Nah, kalau CEMS itu sendiri, sepengetahuan lo nih, CEMS itu kan satu sistem ya, monitoring emisi. Ya. Produsen alatnya ini dari mana aja sih? Itu yang pertama. Terus Indonesia ini pakai standar apa nih? Apakah kementerian kita nih punya standar khusus nih untuk pemakaian alatnya, terus kemudian alat yang dipakai apa gitu, misalnya gitu kan? Nah ini gimana nih? Standar yang kita pakai sendiri apa sih? Kan kalau nggak salah itu kan monitoring emisi itu kan ada beberapa standar, ada Euro, ada benar. Eropa, ada Amerika, ada benar. Kita di Asia gini. Sebetulnya itu standar yang diacu Kementerian Lingkungan Hidup khusus di bidang PPU yang kami pahamin itu mereka mengadopsi dari sistem Euro sama Amerika itu. Dua itu yang dianut. Tapi dalam satu payung namanya KAL 1, KAL 2, KAL 3. Nah, itu agak panjang tuh untutannya tuh. Ntar mungkin kita detailin di next episode ya. Gue cuma pengen korek-korek tipis-tipis aja. Nah, perusahaan yang mau melaksanakan pemasangan CEMS itu harus mencari atau mengidentifikasi dan mengevaluasi
vendor-vendor itu secara mandiri ya, internal perusahaan itu, apakah mereka alatannya sudah masuk KAL 1, KAL 2 atau KAL 3. Nah, yang diutamakan adalah KAL 1. Gitu. Baik, perbedaannya adalah sederhana gini. Kalau itu KAL 1, dia tidak perlu lagi namanya validasi. Bahasanya itu adalah dia tidak perlu pengecekan ulang. Nah, kan gitu. Biasanya itu kalau dalam teknisnya itu, kalau dia KAL 1, dia tidak perlu memenuhi kaidah untuk namanya itu dikalibrasi. Nah, kalibrasi alatannya nggak perlu lagi. Dia cukup memenuhi kalibrasi 1 aja. Kalibrasi kalau kita bilang CGA-nya untuk kalau kita bilang itu CGA itu untuk kalibrasi gasnya. Sama yang partikulatnya ECA. Tapi kalau dia KAL 2 itu dia harus ada nama lagi kalibrasi tambahannya lagi itu. Ya. Urutannya jadi banyak gitu loh. Panjang ya. Oke. Berarti tapi perusahaan kalau sudah popper nih, udah kedesak nih sama pemerintah, dia carinya yang KAL 1 gitu. Ya. Oke. Berarti intinya James ini sekali lagi ya, suka nggak suka mau nggak mau itu memang salah satu bagian dari pemenuhan dari regulasinya pemerintah kita ya. Tapi memang benar sih kalau perusahaan-perusahaan besar ini atau skala industri ini yang tidak termonitor, dia punya polusi, gawat juga memang ya. Benar. Ya kan? Ya, ini makanya kan ini kita bongkar lagi nih ya, Ya, bongkar bumi harus dibongkar. Memang bongkar memang. Kita kan kadang tapi ini sorry banget nih. Ini mungkin belum nggak banyak orang bahas, tapi mungkin yang berada di sekitaran industri itu pasti merasakan. Kebetulan kami juga di waktu itu sempat terjun di industri itu. Saya bikin kayak semacam masih sampai sekarang masih. Coba kan agak beda bang, polanya beda, pola mainnya beda gitu. Ya. Oke. Pola mainnya beda. Intinya gini, saya pernah bikin suatu kajian kecil untuk internal saya pribadi, bahwasanya tuh kenapa ya dulu khusus di Sulawesi ya, yang sebelumnya ada industri, kawasan industri smelter gitu, dia yang dulunya adalah geografisnya adalah tambak ikan gitu kan, pesawahan, cuacanya, iklimnya itu tuh teratur. Terus tiba-tiba ada yang namanya industri smelter. Ya tidak salah, itu kan namanya kan percepatan pembangunan, bagus. Nah, tapi kalau kita bicara sebagai lingkungan nih, dampaknya jangkanya panjang. Apa yang terjadi sekarang ini? Ada yang namanya hujan lokal. Ya, jadi perubahan iklim ekstrim. Kenapa? Mereka punya smelter, mereka punya PLTU. Asam ketemu basah jadi hujan. Itu. Makanya kan kalau saya secara pribadi melihat isu kebanjiran di Sutra, kebanjiran. Maaf ya, ini kita spill dikit ya. Kebanjiran waktu itu saya memprediksi di Kabupaten Banjar, Tambang itu. Saya prediksi itu bakal banjir di tahun berapa. Benar banjir. Ini kita konteksnya beda nih karena penambangan terus-menerus. Kalau sini saya belum kaji detail, cuman dalam prediksi saya adalah secara lingkungan, dikarenakan efek yang dihasilkan dari smelter ini menghasilkan sulfur dioksida, asamnya itu, dan kemudian khusus di produksi smelter itu menghasilkan basah, menjadilah itu hujan lokal. Bahaya. Itu kalau abang main ke, aku nggak tahu nih, abang masih sering main ke smelter nggak nih? Ya masih ya. Pasti setiap hari dong kena hujan-hujan kayak gitu. Tapi kan orang bilang, enggak kok, biasa. Kalau aku bilang nggak biasa itu. Nah, yes, betul. Setuju. Kan repot ini, mau dipantau tiap 6 bulan sekali kan? Kalau yang 6 bulan sekali itu pakai apa sih? Apa namanya? Iya, lab manual. Itu pemantauan manual. Bahasanya kan pemantauan manual 6 bulan sekali. 6 bulan apa? Semesteran gitu loh. AQMS itu namanya? Oh, enggak, kalau AQMS itu untuk udara ambien. Nah, kita kan bicara emisi nih. Kalau udara ambien AQMS itu sebenarnya itu untuk melihat afternya. Jadi kamu punya kawasan di sini, smelter di sini, kamu lihat dong dampaknya nanti di sekitar masyarakat berapa. Cuman kalau terjadi perubahan iklim itu pasti dari sumber yang terus berkelanjutan. Singkat cerita, saya berpikir, sebetulnya bagus dipasang James.
Kenapa? Itu bagian mitigasi. Ya kan, kamu bisa lihat nih, wah suhu kamu terlalu tinggi, kamu kurangin dulu. Apa ada mungkin dari faktor produksi kamu yang pemakaian batu bara ya kan? Betul. Cuma saya nggak mau, maaf ya, saya nggak mau singgung dalam nih, nanti kena semua nih di sini nih rentetnya nih kan. Nanti kan ada isu lingkungan ini terlalu idealis yang nggak dipakai orang lingkungan kan, itu. Tapi faktanya berbicara seperti itu. Kalau ada CHAMS, otomatis mereka ada kewajiban untuk memitigasi kalau dia melebihi baku mutu. Nanti efeknya apa? Ya kita bisa mengurangi hujan-hujan lokal itu. Ya. Jadi memang efektif banget ya. Efektif. Apa namanya? Program yang punyanya si Kementerian Lingkungan itu udah sebetulnya udah visioner. Yang membuat itu sudah visioner. Cakep. Tapi kan kebanyakan kan industri kita kan terkadang berpikir, wah terlalu berat ini biayanya kan. Ada kan hasilnya juga. Iya kan. Karena kita tuh salahnya di sini. Salahnya satu. Nah, ini sekalian aku sampaikan ya. Salahnya kita tuh satu. Ketika membangun suatu industri, itu tidak menghitung yang nama internalisasi biaya lingkungan. Bayang nggak? Iya, paham gue. Abang nih bikin perusahaan, ada nggak yang ngitung internalisasi biaya lingkungan? Nggak pernah kan? Karena gini, kalau kita ngomong soal itu tadi ya, investasi yang masuk ke sini, itu kan bisa dibilang gini. Kalau ini menurut gue ya, lu masuk aja dulu lah, bikin pabrik dulu lah, gitu kan? Betul. Dan, gue nggak nyalahin kita orang sih. Benar. Tapi memang kita ada kelupaan dikit lah intinya gitu belum kan. memikirkan udahlah lingkungan tar dulu gitu. Gua mau gimana caranya nih investasi asing masuk, industri masuk, ekonomi bergerak, betul. Ya. Tapi kalau ini didiemin terus ya kacau juga sih memang. Kacau. Nah, tapi alhamdulillah ya Bang. Ini balik lagi ya. Kita kan orang lingkungan ini kan tidak bisa berkacamata kuda. Condong satu atau condong kedua, kita harus berpikir realistis. Kalau aku lihat sekarang ini pemerintah itu sudah mulai selektif untuk ini kan kita bisa bahas polusi ya sebenarnya, tapi jadi melebar ini karena kan polusi ini kan cakupannya banyak. Jadi orang investor kalau mau bangun perusahaan smelter ataupun itu harus ada kawasan industrinya. Nah, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup itu ada di kawasan industri. Jadi sukses atau tidak suksesnya penanganan lingkungan, termasuk dia harus memasang wajib CHAMS, itu ada di kewenangannya kawasan industri. Karena dia perwakilan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, pemerintah sekarang sudah bijak. Jadi dulu ya, zaman aku bikin AMDAL itu, kamu bikin AMDAL aja, masterplan belakangan Pak, kan gitu kan. Benar. Nah, kalau sekarang hati-hati, kamu harus ada yang namanya persetujuan awal. Intinya gitu. Ya itu sudah secara sadar dan secara baik itu sudah mulai dilakukan perbaikan. Gitu. Oke lah, thank you banget nih diskusi kita ya. Ini segmennya cuma berapa menit nih? Harusnya panjang ini. Jadi gini. Untuk kali ini sebenarnya gue cuman pingin coba memperkenalkan lah. Oke, baik. Memperkenalkan yang pertama adalah channelnya salah satu kontennya konten ini ya. Simbiosis nih. Simbiosis. Kedepannya sih gue pingin lu duduk bareng sama kita nih ngebahas terkait isu lingkungan. Oke, boleh. Ya. Tapi aku request satu ya, jangan dibatasin. Maksudnya naikin dikit lah. Jadi agak lama soalnya ini kalau bahasa lingkungan. Kita ngobrolin soal lingkungan general lah ya. Boleh. Enggak apa-apa. Kan ini baru perkenalan lah, gue perkenalan. Iya, boleh. Nanti kita coba hidupin nih channel tadi Bongkar Bumi. Ya. Salah satu konten yang ada di Simbiosis. Benar. Setuju banget. Simbiosis sudah jalan, kita coba bikin konten yang khusus ngomongin lingkungan dan dampaknya. Nanti ada kalau kita bicara pemenuhan regulasi pemerintah itu kan ada beberapa aspek kan. Benar.
ada pencemaran air, udara. Benar. Nanti kita ngomongin LB3. Wah, itu seru banget Ya tuh kan? kalau LB3 tuh. LB3 seru banget. Terus limbah domestik juga. Itu ya kan? itu seru, Pencemaran laut. Benar. Banyak nih kita bisa bahas nih. Iya. Cuman mungkin kedepannya akan kita coba susun rapi. Ya Benar. Kita nanti panggil teman-teman kita yang kompeten di situ. Boleh. Gue minta lu temenin nih. Oh, boleh bang. Nanti kita temenin lah. Bahasa-bahasa yang mudah ditangkap lah intinya. Iya, benar. Tapi gue pingin juga nanti bisa dari teman-teman, dari lu juga coba dari sudut pandang orang teknik lingkungan nih. Bahasa teknisnya ini cobalah di brainstorming lah, di share ke teman-teman lah, gitu kan. Boleh. Mungkin di luaran sana kan juga banyak kan teman-teman yang concern terhadap lingkungan. Dan gue yakin di Indonesia ini udah fokus ke sana lah. Anak-anak muda itu udah fokus banget yang namanya itu tadi lingkungan ya, dampak lingkungan. Iya, benar. Itu sih harapan gue. Jadi sekali lagi thank you lu bisa datang ke sini. Gue minta lu ke depannya tetap bareng berdua sama gue. Iya. Kita gedein channel ini ya. Boleh banget. Kita bikin nih konten bongkar bumi gali terus nih jadi sesuatu yang sampai bongkar habis lah gitu kan. Harapannya ke depannya begitu sih. Boleh. Oke. Sekali lagi thank you bahasan gua sama Reja kali ini nggak terlalu teratur kesana sini, cuman pinginnya sih ini sebagai perkenalan deh kan. Channel kita, konten kita yang pertama untuk mengisi dari sub kontennya, sub channelnya Simbiosis Indonesia. Sekali lagi thank you. Kalau ada sesuatu percakapan ataupun tindakan kami yang kurang berkenan, saya sorry ya. Kami masih juga banyak belajar di sini. Gue juga pengen teman-teman lebih proaktif lah buat bantu kita dong ngidupin konten ini. Ayolah. DM lah, nanti di share ya di sini ya. Kalau mau ngobrolin CEM, gue sama Reja juga beberapa kali sudah nanganin pemasangan CEM segala macam terkait juga izin aja ya, izin lingkungan segala macam. Bisa lah ngobrol-ngobrol kita di sini, entah itu sharing, diskusi, atau mungkin nanti saling ngebantu lah. Kita punya network gitu. Ayolah, sama-sama ya. Siap. Mau ya gitu. Sama-sama belajar. Kalau kita siap aja bang. Jadi thank you sekali lagi. Episode Bongkar Bumi kali ini kita ngomongin CEMS yang agak ngalor ngidul. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya kan. Ada manfaatnya. Kalian juga bisa kenal sama kita. Nanti jangan lupa ya, tulis di sini ya, jangan lupa. Nanti ditulis di bawah ini tuh ada DM kita, nomor WA kita mau ngopi-ngopi sambil ngobrol, mau main ke sini ke kantor kita. Oke, terbuka. Sekali lagi Ja, thank you. Mari, balik lagi ke ini ya. Lu jangan lupa ya, subscribe, like, bagilah ke teman-teman lah, saudara-saudara dulu deh yang penting biar kita peduli sama lingkungan. Oke? Jangan lupa grow together, sustain forever. Thank you everyone.